إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Fadhal Syekh. Bismillah. Dalam bai'ina, di atas pembeli kredit menjual kembali barang yang dibelinya kepada penjual. Bagaimana jika pembeli menjual barang tersebut secara tunai di bawah harga yang ia beli secara kredit kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan penjual pertama? Persyaratan bahwa barang yang dijual ke pihak ketiga tidak boleh kembali lagi kepada penjual pertama, baik dengan diisyaratkan ataupun telah menjadi kebiasaan, sekalipun tanpa persyaratan agar tawaruk tidak menjadi hilah segitiga. Sebentar, faham antum maksudnya ini? Judulnya hari ini apa? Bisnis tanpa modal. Bisnis tanpa modal, tetapi ternyata pada dia maksudnya tawarruk. Maksud mereka ternyata tawarruk. Saya pikir tadi juga ceramah umum, tapi ternyata mereka mengatakan ini tawarruk. Tawarruk dari kata warik. Warik itu berarti perak. Artinya dia membeli barang, tetapi yang dia inginkan dengan beli barang tadi uang. Bisa atau tidak? Kalau Anda ingin uang, tentu pinjam uang. Ini tidak. Dia ingin uang tapi dia beli barang. Ya. Jadi asal kata itu diambil namanya tawarruk itu. Kalaulah seseorang dia ingin uang, saya ingin uang, umpamanya Ahmad ingin uang 1 miliar modal untuk usahanya dia. Jelas? Datang kepada Mahmud. Kata Ahmad, pinjam saya uang 1 miliar. Kata Mahmud, kalau aku pinjam uang kau 1 miliar, ya kapan kau kembalikan? 6 bulan berikutnya. Apakah boleh Ahmad memberikan pertambahan dari 1 miliar tadi? Boleh? Tidak boleh disyaratkan dari awal. Si Mahmud pun tidak boleh mensyaratkan dari awal, ini uang 1 miliar, kau kembalikanlah setelah 6 bulan menjadi 1 miliar 50 juta. Tidak boleh. Karena ini dia riba. Ya. Lalu kata si Mahmud ini, agar menjadi boleh, begini caranya. Aku jual kepadamu rumah dengan cara kau kan bayar 6 bulan lagi. Dengan kau bayar 6 bulan lagi dengan harga 1 miliar 50 juta. Paham? 1 miliar 50 juta. Ya. Lah, saya pengen uang, kata si Ahmad. Sebentar, kau jual lagi kepada saya rumah itu 1 miliar cash. Saya serahkan kepada kamu uang 1 miliar, nanti kau bayar 6 bulan lagi 1 miliar 50 juta. Paham antum itu? Betul jadi boleh dia? Paham kasusnya? Paham, tapi betul jadi boleh?
Ini apa namanya ini? Apa nama istilah akadnya ini? Gambarannya, deskripsinya jelas. Jelas tadi kan ya. Pernah nggak terjadi dalam kehidupan Anda? Beliau bilang enggak, karena masih kecil. Kalau yang dewasa mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Ya, ini dinamakan dengan ainah. Jelas? Ini dinamakan dengan ainah. Secara referensi teori para ulama, mazhab yang 3 selain mazhab Syafi'i mengharamkan ini. Karena sesungguhnya apa? Ahmad terima uang berapa? 1 miliar pada saat itu juga. Nanti Ahmad bayar ke Mahmud berapa? 1 miliar 50 juta. Riba atau tidak? Lah, kan ada jual beli. Hah? Kan ada jual beli. Mana jual belinya? Kan barangnya kembali lagi kepada pemilik awal. Paham? Paham antum itu? Ya. Dan mazhab Syafi'i mengatakan ini boleh dengan syarat tidak direkayasa. Kalau seperti kasus Ahmad dan Mahmud tadi, jelas ini tidak boleh. Karena Ahmad, kata Ahmad, yang penting saya dapat uang 1 miliar, nanti 6 bulan lagi saya kembalikan, terserah. Kamu mau nambah 50, 100, insya Allah saya siap, nggak ada masalah. Ya, cuma 10%, 6 bulan biasanya nutup dari bisnis itu. Hah? Maka intinya adalah uang diterima nanti bayar berlebih. Kalaulah tanpa direkayasa, ini yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i. Jelas? Anda umpamanya beli ke dia rumah dengan beli kepada seseorang. Ahmad beli kepada Mahmud, sengaja memang beli rumah, tujuannya bukan uang. Dia beli kepada Mahmud rumah 1 miliar 50 juta dengan pembayaran 6 bulan tempo, nanti dilunasi seluruhnya. Kemudian dia pikir, wah, ngapain saya beli rumah? Mending saya dapat uang untuk buat usaha. Kalau beli rumah konsumtif, gak bagus, kata dia. Lalu dia punya pikiran, Mahmud, kata dia, Mahmud, nih saya jual lagi ke kau lah. Kata Mahmud, saya siap beli, tapi gak mungkin saya beli 1 miliar 60 atau lebih dari 50. Saya mau beli tapi dengan harga 1 M. Cash ya, kata dia. Cash, gak ada masalah. Ya udah, terserah, gak apa-apa, boleh. Ya, tidak ada rekayasa dari awal. Ini yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i. Karena ini kan jual beli. Iya atau tidak? Tapi jumhur mengatakan dan Syafi'i mengatakan kalau dari awal direkayasa, bahwasanya warrajihun lana innahu la yajuz. Kata Imam As-Subki, anaknya beliau, Imam As-Subki, bukan anaknya, As-Subki bapaknya. As-Subki mengatakan bahwasanya kalau akad inah tadi direkayasa dari awal, si Ahmad pengen pinjam 1 miliar, tapi dia mengatakan, Mahmud mengatakan nggak mungkin akadnya pinjaman, karena kalau saya dapat pertambahan saya riba, tanpa pertambahan saya rugi, saya buat akad jual beli saja. Kalau dalam hal ini pun warrajihu indana, kata Subki, pendapat yang terkuat pun dalam mazhab kami ini tidak boleh. Jelas. Jumhur mengatakan baik direkayasa,
tanpa direkayasa tetap inah namanya. Tetap dia dapat uang 1 miliar, ya, kemudian barang kembali menjadi penjual, kemudian dia harus bayar berlebih setelah waktu ditentukan. Tetap inah namanya dan haram. Berdasarkan asar diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya terjadi jual beli antara suami dengan istri. Ya. Zaid bin Mas'ud membeli dari istrinya seorang budak seharga 600 dinar. Maaf, 800 dinar tidak tunai. Lalu kemudian dijualnya kembali kepada istrinya Zainab dengan harga 600 dinar tunai. Siapa yang kaya berarti? Suami apa istri? Boleh istri lebih kaya dari suami? Boleh, enggak ada masalah. Alhamdulillah. Boleh. Istrinya punya harta, punya uang tunai juga 600 dinar. Ya, 2 sahabat ini melakukannya. Kata para ulama mazhab Syafi'i, 2 sahabat melakukan berarti hujjah. Iya atau tidak? Karena perbuatan sahabi bila tidak ditentang oleh para sahabat yang lainnya menjadi ijma' sukuti dan hujjah. Dan qaul sahabi dalam mazhab Syafi'i adalah hujjah. Tapi masalahnya tidak sampai di sana. Kemudian Zaid datang kepada Aisyah. Zainab pun datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dengan perkataan seperti menggambarkan kepada Aisyah apa yang terjadi. Maka Aisyah mengatakan, bi'sa ma bi'ti wa bi'sa ma mashtaraiti wa akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah illam yatub. Beritahu penjualanmu sangat buruk dan pembelianmu sangat buruk. Beritahu Zaid bahwa dia telah batal pahala jihadnya bersama Rasulullah jika tidak bertaubat. Ini apa artinya ini? Ya, perbuatan dosa yang sangat besar. Karena menurut Aisyah ini pengelabuan riba. Seolah-olah riba menjadi boleh dengan cara jual beli seperti ini. Ya. Maka menurut Aisyah ini adalah riba karena suaminya dapat uang 600, nanti dia bayar berlebih 800. Berarti dari kisah ini dapat kita faedah bahwa suami istri pun haram melakukan riba. Jelas antum itu? Istri pinjam uang ke Anda, lalu bilang bayar lebih besok ya, 10% aja. Kan kita suami istri. Tetap tidak boleh walaupun suami istri. Baik. Ini namanya ina dan hukumnya haram. Tetapi bagaimana kalau andai laqaddarallah, andai umpamanya yang suaminya tadi dia beli 800 tidak tunai budak tadi, dijualnya ke pihak lain, ke orang lain, dijualnya tunai 600. Ini bukan kepada si penjual awal. Ini boleh atau tidak? Paham antum? Anda beli rumah kepada seseorang harga 1.100.000.000, jangka waktu pembayaran 1 tahun, 1,1 miliar 1 tahun pembayaran. Kemudian Anda sebetulnya ingin dapat modal 1 miliar. Kemudian Anda jual cepat ke orang lain, bukan kepada yang penjual pertama tadi, ke orang lain Anda jual. Anda tadi Anda beli dari Ahmad, Anda jual kemudian kepada Mashkur, ya,
Masyhur dijual cepat tunai dengan harga 1 M. Rugi dia 100 juta. Tapi dia dapat uang tunai 1 miliar. Ini boleh? Hah? Ini kita pelajari sekarang. Jangan jawab dulu boleh tidaknya. Baca dulu ya. Nanti ketahuan boleh apa tidaknya. Akad ini dibolehkan oleh mayoritas para ulama. Masya Allah, alhamdulillah, boleh mayoritas para ulama. Juga difatwakan boleh oleh Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi, fatwa nomor 19297 yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Profesor Dr. Soleh Al Fauzan dan Dr. Bakar Abu Zaid, yang berbunyi, pertanyaannya, mohon penjelasan tentang tawaruk dan apa hukumnya. Jawab, tawaruk yaitu membeli barang dengan cara tidak tunai, kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Tawaruk dibolehkan oleh mayoritas para ulama. Bentuk akad ini murni akad jual beli yang tidak dimaksudkan mengakali riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Dengan demikian maka tawaruk hukumnya boleh. Ya, alhamdulillah. Tawaruk hukumnya boleh, intinya boleh ya. Dan banyak kaum muslimin melakukan hal seperti ini. Ya. Hukumnya boleh. Anda mengatakan, saya kan belum lunas Ustadz. Ya atau tidak? Bahkan DP pun belum saya bayar yang 1 miliar tadi. Sudah boleh saya jual kepada orang? Apa syarat barang boleh Anda jual kepada orang kalau barang itu bukan milik Anda sebelumnya? Pertama, dibeli dengan akad. Yang kedua, ayo, Masya Allah. Yang betul dapat hadiah ucapan jazakallah khairan. Ya, diterima barangnya. Persyaratan kedua ini kalau tidak terpenuhi, tidak sah Anda jualkan. Umpama, sering saya contohkan ini kan ya, Anda memang toko jual barang, ada stoknya, umpamanya sembako lah, beras umpamanya. Tapi si pembeli ingin membeli lebih besar daripada stok yang ada di toko Anda. Di toko Anda beras tersebut yang dia inginkan tadi, cuman ada 200 kilo. Dia ingin beli 1000 kilo 1 ton karena satu hajat atau kebutuhan. Ya, biasanya yang dilakukan oleh pedagang tadi apa? Dia telepon suppliernya. Ya atau tidak? Ada barang bang? Ada. Ya, saya beli ya. Siap saya jual. 800 kilo ya. 800 kilo saya jual. Kata dia. Terkadang bahkan, nih saya transfer langsung uang ya bang ya. Ya, saya transfer uang. Terima, sudah terima uangnya. Ya, barang sudah sah milik saya ya, sudah sah, kata yang punya. Lalu dia bilang kepada si pembeli di depannya, sip, insya Allah deal 1 ton. Nanti yang 200 kilo mau diambil sekarang boleh, yang sisanya nanti saya kirim ke rumah Anda. Sering seperti ini? Boleh ini? Boleh? Ada yang angguk, ada yang bilang enggak, ada segala macam. Mana yang betul? Kenyataannya ini dilakukan oleh pedagang muslim kebanyakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah mengatakan ini kepada seorang pedagang di masa itu bernama Hakim bin Hizam, dan hadisnya diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ya,
Kemana kita enggak belajar syariat Allah? Hakim bin Hizam seorang pedagang, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ya'tini ar-rajul yuridu minni bai'al ladzi laysa indi, afa abta'u lahu min as-suq?" Qal, "Ya ibn akhi, la tabi' hatta taqbidahu." Kata dia, "Ya Rasulullah," kata Hakim bin Hizam, "aku seorang pedagang. Profesiku aku beli barang aku jual. Lalu terkadang datang orang kepadaku dan dia menginginkan barang sedangkan barang itu sedang tidak ada padaku, sudah habis. Bolehkah aku jual kepada dia? Lalu aku beli ke pasar?" Kata Rasulullah, "Jangan engkau jual sebelum engkau terima." Beli dengan akad boleh. Tadi kan dibeli ke supplier, tapi belum boleh dijual ini sampai dia terima dahulu. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang yang sudah dibeli tapi belum diterima? Kata beliau, "Dzaka darahim bid-darahim wat ta'amu murja." Yang terjadilah tukar uang dengan uang sedangkan barangnya tertunda. Terjadi apa? Riba. Dia sudah bayar uang ke supplier tunai. Umpamanya tadi dalam 800 kilo tadi dia bayar 80 juta. Dia jual di sini berapa? 80 atau 90? 90. Barang masih di tangan supplier. Berarti intinya yang terjadi pada pedagang ini, kasih uang 80, terima uang 90, tidak ada barang. Kalau tukar uang 80 juta dengan 90 juta, apa namanya? Riba. Maka ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, hikmah Rasulullah mengharamkan ini karena ini riba namanya. Tapi dalam kasus seperti tadi, caranya Anda minta orang Anda datang, karyawan Anda datang ke dia untuk terima barang tersebut. Mana barang saya? Katakan itu. Udah, ketika karyawan Anda sudah ambil, mungkin dinaikin ke truk umpamanya, saat itu karyawan Anda nelpon ke Anda, "Pak, udah saya terima Pak." Baru boleh sekarang Anda jual dengan si pembeli yang di depan Anda tadi. Jelas? Bagaimana dengan tawarruk tadi? Ini sudah dibayar pun belum boleh dijual. Kalau tawarruk kan belum dibayar, boleh dijual? Boleh? Dengan syarat diterima barang tersebut. Diterima barang tersebut. Kan ini kelakuan, Masya Allah, kelakuan. Kan ini cara dagangnya para pedagang umumnya kan ya. Beli ke pasar induk, beli ke pasar pusat grosiran, beli dengan tempo pembayaran 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ke depan. Kemudian dia jual tunai di tempatnya. Iya atau tidak? Berarti kan masih ngutang itu. Tapi barang kan sudah diterimanya. Sudah boleh dia jualkan. Ya, ini juga bagian dari tawarruk namanya. Ya. Tapi kalau dikatakan bisnis tanpa modal, tidak juga. Ini ada modal sebelumnya, itu modal kepercayaan, modal relasi yang sifatnya adalah apa? Tidak fisik uang. Karena kalau orang tidak kenal dengan Anda, nggak mungkin dia ngasih Anda barang harga 5 miliar, ya. Nanti Anda nggak muncul-muncul lagi setelah terima itu. Sering kasus ini terjadi kan ya? Baik. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Ada hadiah panitia? Kalau tidak, saya ngasih hadiah mereka ucapan jazakallahu khairan. Ada hadiah panitia? Tidak ada? Tidak ada. Nah, saya ngasih hadiah kalau ada yang betul.
Ucapannya jazakallah khairan. Biar tidak gharar, hadiahnya dari awal saya sampaikan. Bolehkah akad tawarruk ini dilakukan seorang pedagang emas? Dia ingin dagang emas dan dia buat akad tawarruk. Siapa yang jawab? Berhak dapat hadiah, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Siap, Masya Allah, KFC hadiahnya. Siapa yang bisa jawab? Tidak boleh, kata dia. Saya mengatakan betul, tidak boleh, betul. Saya mengatakan boleh, tapi siapa yang bisa memberi alasan bagaimana bolehnya? Pedagang emas melakukan tawarruk dan boleh. Yang dia katakan betul, karena emas harus tunai belinya. Tawarruk kan tidak tunai. Yang pertamanya tidak tunai, yang keduanya tunai. Kan nggak boleh beli emas dengan cara tidak tunai. Salah. Mungkin betul, tapi bukan itu yang di kepala saya. Yang betul itu yang di kepala saya. Masya Allah. Ha. Ada? Tidak ada? Kalau gitu ucapkan jazakallah khair kepada saya. Saya yang jawab. Allah barik fiikum. Bisa tawarruk tetapi bukan dengan uang Anda beli kepada pemilik emasnya. Anda beli dengan beras atau Anda beli dengan motor emasnya, tidak tunai. Biasanya beras 1 ton itu dapat umpamanya dengan emas 100 gram. Ya, karena emas Anda terima di depan, emas dengan beras harus tunai atau tidak? Tidak. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan pokok yaitu gandum kepada Yahudi. Dan beliau gadaikan baju besinya. Berarti beliau jual belinya tunai atau tidak? Tidak tunai. Paham antum? Ya. Dan tentu value-nya, nilainya lebih besar. Kalau umpamanya tunai, kalau rupiah dengan emas memang harus tunai karena dia satu illat, yaitu sebagai mata uang. Tetapi rupiah dengan beras, emas dengan beras, atau dengan barang yang lain selain dengan perak dan rupiah dan mata uang yang lain, maka dia boleh tidak tunai. Maka Anda katakan kepada dia, saya beli tidak tunai, tapi saya nggak akan bayar dengan rupiah. Kau bayar pakai apa? Beras. Aneh atau tidak? Enggak aneh. Dia mungkin setelah itu beras itu dijualnya. Dengan konversi nilai beras kalau tunai 100 gram tadi dapat umpamanya 1 ton. Karena emas tunai, kemudian beras nanti dia minta dengan 1,2 ton. Untung dia 200 kilo. Boleh seperti ini? Boleh atau tidak? Boleh. Dapat dia emas. Paham? Kemudian dia jual emas. Lah tawarruk tadi, ini kan juga nggak tunai, nggak ada modal. Berasnya kan nanti, 6 bulan lagi. Ya atau tidak? Bukan sekarang Anda bayar emasnya, berasnya. Tapi Anda dapat emas, kemudian bisa dijual cash.
dapat juga modal. Paham? 6 bulan lagi Anda beli beras, kasih ke dia beras 1,2 ton. Yang uang yang tadi Anda putarlah modalnya tadi dalam bentuk usaha yang halal. Jelas? Berarti bisa juga tukang emas melakukan tawarruk, tapi dengan syarat bukan dengan emas bayarnya, bukan dengan rupiah bayarnya, bukan dengan perak bayarnya, bukan dengan dolar bayarnya, bayar dengan barang yang lain. Maka kan ada di lembaga keuangan syariah cicilan emas. Tunai atau tidak berarti itu? Tidak. Boleh? Boleh kalau dibayar pakai beras. Ketawa antum, astagfirullah. Tapi kalau dibayar pakai uang jelas tidak boleh. Karena dia satu ilat. Atau Anda bayar pakai pasir. Pasir Anda bayar umpamanya 1 kubik cicilannya. Ya. Untuk 100 gram emas tadi. Setiap bulan, setiap minggu Anda serahkan 1 kubik, 1 kubik, 1 kubik, 1 kubik. Hadiahnya uang. Boleh tukar uang dengan pertanyaan? Masya Allah. Siapa yang bisa jawab? Boleh tukar uang dengan pertanyaan? Ada ribanya atau tidak? Tunai? Baik. Jazakallah khair. Yang tadi diganti uang lagi, itu yang tadi udah berlalu insyaallah taala. Baik. Tawaruk masyrafi dalam kurung bank. Ini di Indonesia tidak ada, tapi pernah saya dengar DSN katanya akan membuat fatwa ini. Tapi ini sebelum DSN mengeluarkan fatwanya, OKI sudah mengharamkannya. Tawaruk masyrafi. Artinya bank syariah mengadopsi di Timur Tengah, ingin mengadopsi pendapat tadi. Tadi kan tawaruk boleh, ya atau tidak? Ini kan bagus bagi lembaga keuangan syariah. Ada orang ingin modal pinjaman kredit 1 miliar. Ya udah, saya jual kepadamu seperti tadi rumah. Tidak tunai, kau bayar berapa cicilan, selama sekian cicilan. Ya saya jual 1,2, selama berapa? 2 tahun, 1,4 saya jual. Selama 2 tahun. Jelas? Kata dia, saya butuh uang pak, enggak masalah. Wakilkan kami jualkan rumah ini. Ya, diwakilkan ke dia, dijualkan rumah tersebut, terjual 1 M. Dapat dia uang 1 M. Kebayang sama Anda itu? Intinya dia dapat uang 1 M, dia bayar 1,4 nyicil. Kalaulah memang pihak ketiga tadi ya tidak ada hubungannya dengan bank tadi, bukan anak perusahaannya, bukan segala macam, sama sekali tidak ada hubungan, boleh. Menurut pendapat yang bolehkan tawarruk tadi. Itu apa lagi? Uang lagi, Masya Allah. Oh ini berarti pertemuan terakhir ya, mau Ramadan, bagi-bagi uang. Masya Allah. Ini gharar. Ini mana yang besar, mana yang kecil isinya? Sama. Ini bentuknya aja yang besar kecil. Masya Allah, tabarakallah. Ini berarti betul. Betul antum bisnis tanpa modal. Datang kajian dapat modal. Cukup. Cukup untuk modalnya, cukup untuk modal. Jualan kaki lima atau jualan gorengan bisa untuk modalnya ini. Tapi kalau untuk mau jualan properti tentu nggak cukup ini. Kecuali isinya cek. Masya Allah, tabarakallah. Teruskan. Teruskan sampai tabarruk masrafi sudah selesai tadi ya? Sudah. Taib, tabarruk masrafi, tabarruk munazzam. Siapa yang bisa menyebutkan, tadi sudah di satu contoh dijelaskan tentang mendapatkan modal tanpa
harus dengan uang sendiri. Beli barang dengan tidak tunai namanya tawarruk, kemudian dijual kembali dengan harga di bawah itu. Ya, saya bisa menyebutkan mana modal yang syar'i lagi tanpa harus datang ke lembaga keuangan ribawi. Silakan. Fadhal. Ya, iya antum tunjuk tangan. Apa itu mudharabah? Bisa pakai mic Ahi Afwan. Pakai mic, Ya. maju ke mic. Ya, sehingga kalau salah jelas salahnya. Ya dengan alat mudharabah Ustadz. Jadi Mudharabah salah. mudharabah. Mudharabah salah, tidak ada mudharabah akad. Oh salah. Iya, Kerjasama syirkah. yang ada mudharabah. Mudharabah. Akadnya apa? Mudharabah Ustadz. Mudharabah ada. Iya. Apa itu mudharabah? Jadi kerjasama dengan antara pemilik modal dengan pekerja. Nanti pemilik modal memberikan modal, pekerja melakukan pekerjaannya. Nanti Kerjanya apa? kerjanya membangun usaha bersama-sama. Usaha tapi pemilik modal nggak bekerja hanya memberikan modal. Si pekerja yang melakukan 100% pekerjaan seperti itu. Jenis pekerjaannya apa? Pekerjaannya bisa apapun Ustaz. Apa aja gitu? Apa aja. Setahu saya apa aja. Apa aja? Walaupun jual beli rokok gitu? Oh jangan Ustaz. Jual beli miras? Ustaz. Jual beli yang halal. Hah? Jual beli yang halal, usaha yang halal. Apa saja? Gimana? Boleh kasih amplop ini akhi? Biar dapat modal dia. Hah? Boleh, fadal, saya pilih. Sama isinya, fadal. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Antum sudah nikah? Bisa modal nikah. Taufik, Allah barik dari panitia. Taufik, afakumullah. Allah barik fiikum. Mudharabah banyak orang mengartikan dengan seluruh bentuk usaha apa saja. Tidak. Asal mudharabah, ya, walaupun tidak ada suatu dalil yang khusus menjelaskan tentang mudharabah, tetapi Syekhul Islam bin Taimiyah menjelaskan bahwa akad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah membawa harta perniagaan Khadijah adalah mudharabah. Khadijah memberikan uang kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pergi ke Syam beli barang, kemudian barang dijualkan oleh Rasulullah di Mekah dan dapat untung. Modal dikembalikan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Itu dia yang mudharabah. Bukan untuk semua jenis usaha, hanya untuk berdagang saja. Hanya untuk berdagang saja. Karena kalau untuk usaha pertanian ada lagi nama akadnya mugharasah, ada muzara'ah, ada lagi kemudian nama akadnya musaqah, banyak jenis akadnya yang lain. Tapi mudharabah khusus untuk berdagang. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yadribuna fil ardi, melakukan perjalanan. Kata mudharabah itu dari kata daraba, melakukan perjalanan di muka bumi Allah mencari karunia Allah, yaitu berdagang. Ya. Ya, ini bisa. Tetapi modal yang dimiliki oleh si pengelola ini apa modalnya berarti? Sifat amanah dan profesional dalam berdagang. Kalau dia terima uang Anda kemudian dia pergi menghilang, gimana? Sering nggak terjadi seperti ini? Sering. Bagaimana? Maka jangan pernah serahkan uang kepada orang lain kalau Anda tidak percaya dengan dia, melainkan Anda minta jaminan. Ya, ada teman ngajak Anda dagang bisnis, kata dia, saya tahu di daerah Fulan ada hasil yang bagus, hasil daerah itu yang bisa dijual dengan harga yang lumayan bagus di Jakarta atau di kota Surabaya, kota-kota besar yang lainnya. Souvenir atau apa yang halal bentuknya, atau terkadang barang hasil alam. Ya. Tapi butuh saya modal Pak, akhi tadi. Berapa modalnya? Ya enggak besar lah, 150 juta.
Ya. Ketika dia minta modal, akhi dia mengatakan. Setelah dia terima modal, maka Anda mengatakan, saya serahkan 150 juta insya Allah ada. Tapi tolong surat sertifikat rumah Anda taruh di sini dan buat akad kuasa menjualkan kalau Anda lari. Kalau rugi saya tanggung. Tapi kalau lari tentu Anda yang tanggung. Kalau rugi setelah Anda melakukan semuanya dengan profesionalisme yang baik, ya, saya yang nanggung. Tapi kalau rugi karena Anda tidak profesional, ya, malas Anda dalam menjualkannya, mencari barang yang bagus, kemudian mencari pembelinya di kota-kota yang besar yang Anda katakan dari awal tadi, Anda menanggung kerugian. Jelas? Ini dia mudharabah, betul. Dengan ini juga bisa seorang menjalankan bisnis tanpa harus keluar uang dari dia 1 rupiah. Tapi sebetulnya ada modalnya. Modalnya profesionalisme dia dalam dagang tadi, dan dia adalah orang yang amanah. Kalau tidak amanah, siapa yang mau ngasih modal kepada Anda? Modal selanjutnya yang bukan dari uang Anda sendiri. Tadi sudah tawarruk, kemudian mudharabah, apalagi? Di sini enggak ada? Bisa jawab? Oh, dari situ semua ya, Masya Allah. Paling ujung. Bilang dulu, siapa tahu salah, enggak perlu maju kalau salah. Murabah dapat barang atau uang? Terus modalnya apa berarti? Dia dapat barang, terus dijualnya. Kalau dijualnya jadi tawarruk namanya tadi, udah. Kalau untuk operasional, Masya Allah, dapat hadiah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik. Antum? Dari arisan. Dengan arisan, Ustaz. Jadi ngumpulin uang secara berkelompok dengan tujuan biar nanti bisa ditukarkan dengan dapat modal. Ya. Berapa arisannya ininya? Ya kalau anggotanya 100 kan misalnya satu orang 1 juta bisa jadi dapat. Dia 1000 orang, masing-masing 1 juta, 1 miliar gitu. Ya, kapan Anda dapat itu? Kalau Anda nomor 1 nggak ada masalah, dapat modal 1 miliar. Tapi kalau Anda di angka ke 1000 tadi, 1000 tahun berarti baru dapat. Ya kan, untuk betul modal. Itu modal, bagus. Itu betul modal, tapi bagi yang dapat di awal. Betul itu modal. Karena betul, tapi betulnya setengah. Ya, betul. Ini bisa namakan qard, pinjaman tanpa riba. Kira-kira ada yang memberikan pinjaman tanpa riba? Ya ada, mulai arisan kan pinjaman tanpa riba, tanpa ada pertambahan. Boleh dapat hadiah beliau ya? Boleh? Silahkan, fadlah ya. Ya Allah barik fiik. Itu bisa untuk arisan itu. Ibu-ibu ada yang menjawab, apalagi modal dalam berbisnis? Kita sudah menyediakan mic di bagian ahwat, bisa dibantu panitia. Masya Allah, ada 4 amplop lagi ibu-ibu. Ibu-ibu yang arisan, harusnya tadi arisan untuk ibu-ibu itu. Ibu-ibu ada? Khusus ibu-ibu, ntar dulu. Ibu-ibu. Ada Ustadz, afwan. Apa modalnya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Dengan akad salam Ustadz. Akad salam, Iya, maksudnya bagaimana? Jual beli dengan cara inden. Maksudnya Anda butuh sekarang uang atau barang? Uang kan ya? Iya. Terus? Maksudnya saya kan jual barang, tapi terima uangnya dulu. Barangnya nanti? Iya. Jadi uang dibayar di muka, yang kemudian dinamakan dengan modal salam. Masya Allah, bagus sekali. Ada suaminya di sini hadir Ibu, laki-laki? Ada Ustadz. Suaminya boleh nerima uang ini atau harus Anda? Oh boleh Ustadz. Wakil, Iya, bukan buat boleh, dia. Boleh suami. Boleh. Siapa nama suaminya? Agus Klaris. Agus Waris, Masya Allah. Klaris. Mana Pak Agus? Pak Agus. Atau Pak Agus. bisa kita bantu berikan ke Ahwat Ustaz. Silakan. Taib. Iya, betul dengan akad salam. Ya. Bukankah yang dilakukan oleh Fast Travel, maaf saya menyebut nama karena memang sudah terkenal dia, dan Abu Tur, sebetulnya kalau mereka jujur, itu bagian dari mencari modal. Tapi kalau dia melakukan dengan cara yang halal untuk mutar tadi, insya Allah mampu dia mengembalikan, melakukan kewajibannya kepada orang-orang itu. Iya atau tidak? Anda lihat perusahaan besar seperti jasa transportasi seperti pesawat, ya, pesawat menjual tiketnya 6 bulan, 4 bulan sebelum keberangkatan di bulan Ramadan, di bulan Hajj sudah dijual-jualnya. Dapat dia uang. Baru berangkatkan 4 bulan lagi. Selama 4 bulan uang itu diapain dia? Diputar. Ya, walaupun dia berikan diskon 50%, ya, keuntungan 4 bulan tadi mungkin lebih dari 50% tadi. Iya atau tidak? Bahkan dalam 1 bulan 1 transaksi bisa seorang mendapatkan keuntungan lebih 100%. Jadi tidak rugi dia. Ya. Dan betul apa yang dilakukan oleh pihak PLN ketika mereka membuat listrik prabayar. Daripada mereka buat pasca bayar yang ada unsur ribanya, mending prabayar, dapat uang dia dari awal. Ya. Dan ini juga sering saya sampaikan kepada sekolahan yang mereka membutuhkan biaya besar untuk beli tanah, rehab sekolah segala macam. Ya. Anda buat akad salam dengan para orang tua murid. Untuk sekolah yang swasta tentunya, negeri tentu tidak bisa. Bagaimana bentuknya? Kalau biasanya cicilan uang sekolah per bulan bayarannya 1 juta per bulan. Ya. Sedangkan Anda butuh uang besar, umpamanya sekitar 1 miliar untuk pembebasan lahan atau segala macam, atau renovasi gedung segala macam. Minta majukan bayar di depan untuk selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Jasa belakangan nanti dengan potongan umpamanya 20%. Terkumpul uang atau tidak? Rasulullah SAW bahkan untuk zakat ini yang beliau lakukan. Di mana Rasulullah ketika membutuhkan dana untuk biaya perang, beliau enggak ngutang ke World Bank, enggak. Dengan cara riba apalagi tentu tidak. Waliyadzubillah. Apa yang beliau lakukan? Beliau minta kepada para sahabat-sahabat yang kaya agar membayar zakatnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bayar sekarang. Terkumpul enggak biaya? Terkumpul dana untuk biaya perang. Dan tidak ada imbalan karena menunggu zakat setahun kedua tahun mereka kan juga akan bayar. Faham? Sama seperti uang sekolah tadi. Ya, betul si ibu, Masya Allah. Kalaulah yang dilakukan oleh lembaga travel tadi benar, insya Allah tertutupi dan untung dia. Dapatkan modal dengan akad salam. Masya Allah.
Allah Akbar. Tanya jawab Ustaz. Hah? Jawab. Bisa dimulai tanya jawab, udah jam 2. Bisa tanya jawab lagi sekarang. Mereka yang bertanya, boleh gantian. Ya, kita mulai dengan Ikhwan dulu ya. Dua orang Ikhwan, dua Ini orang juga Ahwat. boleh buat penanya. Oh, Enggak. itu buat pertanyaan Yang dari jawab. Ustadz aja. Iya, yang jawab. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketika teman saya memiliki utang dengan saya sekitar Kurang jelas. teman saya memiliki utang 50 juta. Berhutang 50 juta ke Anda. Kemudian dengan keadaan dicicil 3 tahun. Dicicil 3 tahun. Dalam 1 bulannya sekitar 1.300.000. Nah, ketika teman saya itu nggak mampu lagi membayar, dalam 1 tahun udah sekitar 16 juta dan masih ada sisa utang sekitar 33 juta. Dan dia menjual salah satu yang sebagai yang harta dari teman saya itu, sisa utang 33 juta itu apakah tetap 33 juta karena dia ada membayar lebih awal atau tetap saya dikurangi lagi, Pak Ustadz? Sebentar, dia pinjam 50. Ya. Dia bukan beli barang. Ya, motor, Pak. Bukan utang uang. Saya pikir utang uang. Motor, Pak. Berarti Anda jual dengan dia pakai margin karena pembayarannya nyicil. Benar. Ketika dia memajukan cicilannya, boleh Anda potong? Itu pertanyaannya kan ya? Ya, karena saya takut karena dia membeli lewat saya dikira zolim, Pak. Ya betul, kalau tidak Anda potong Anda zolim. Sebaiknya berikan potongan. Ya. Tapi kalaupun tidak, Anda katakan saya nggak mau potongan, silahkan bayar seperti biasa, seperti kesepakatan awal. Boleh, kalau Anda tidak butuh uang cepat. Tapi kalau Anda ingin butuh uang cepat, dikatakan ke dia, saya terima ya dan saya beri Anda potongan sekian persen. Setuju? Setuju kata dia, udah nggak ada masalah. Kalau dia nggak setuju, dia minta besar, Anda juga nggak setuju, kalau gitu kembali kepada akad awal saja. Ya, seperti biasa cicilan terus seperti itu. Jazakallahu khairan. Allah barik fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustadz, saya mau nanya tentang penjual produk ya Ustadz ya. Apa? Untuk menjual produk. Menjual produk. Ketika kita menjual produk, kita bikin packaging kayak hang tag atau kemasan kayak gitu, kita menggunakan bukan bahasa Indonesia atau misalkan supaya image produk tuh meningkat gitu kan. Misalkan kita jual koko nih, di packaging tuh kita untuk packaging kita tulisannya tulisan Arab. Arab, padahal koran Arab Anda copy, Anda taruh di situ kan ya? Iya, misalkan kayak gitu isinya ya. padahal berita harian Arab kan ya? Ya pokoknya tak supaya terjadi hujan di Mekah itu isinya. Terus yang penting bahasa keterangan Arab. tuh dari keterangan bahan atau apa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Cina atau apalah ya. Dengan maksud tujuan supaya image produk itu meningkat. Nah, gimana hukumnya Pak Ustadz? Karena Setahu saya aturan undang-undang melarangkan ya, setiap barang di Indonesia harus ada made in Indonesia-nya. bukan made in Indonesia-nya, penjelasan spek dan penggunaan, sampai pun barang yang dari luar, yang asli dari luar, itu mereka harus terjemahkan buku panduannya. Guidance book-nya harus dia terjemahkan, harus ada versi Indonesianya. Iya atau tidak? Kalau tidak salah, pernah ada salah satu yang tidak ada, kemudian dipermasalahkan oleh pemerintahan, oleh pihak Kementerian Perdagangan. Jadi Sekarang Anda balik dari Indonesia, malah Anda buat tanpa ada bahasa Indonesia. makanya kan karakter, Ini sepertinya barang selundupan jadinya. karena ngelihat karakter konsumen Indonesia rata-rata kalau ngelihat packaging terus kemasan dengan tulisan-tulisan, kesannya tuh barang jadi mewah gitu Ustadz. Nah itu, jadi kan kita ngelihat karakter. Iya, tapi tetap harus ada bahasa Indonesianya. Nah, jadi intinya. Kecuali kalau Anda ingin kirim ke Timur Tengah. Oh gitu, oke. Terus kalau misalkan tadi sekali lagi Ustaz, kalau peminjaman nih, kita kalau telat pembayaran, buat ke si piutang itu apa ya yang ininya keuntungan, misalnya bukan keuntungan ya, melakukan punishment buat si peminjam. Anda berikan pinjaman, kemudian
yang minjam telat bayar. Betul. Apa sanksinya? Betul. Itu pertanyaan Anda. Boleh nggak? Sanksinya bukan Anda yang menjatuhkan. Oh gitu. Sanksinya menjatuhkan adalah si pemberi penjatuh sanksi, yaitu pemerintahan, dalam ini wewenang dari pengadilan. Anda datang ke pengadilan, fulan matolani, si fulan telah membayar telat kepadaku. Dalam hadis, yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang sengaja terlambat membayar, halal dicemarkan nama baiknya dan halal dia diberikan sanksi dalam bentuk penjara. Itu yang di masa Umar membeli rumah Sofwan bin Umayyah melalui gubernurnya Nafi' bin Al-Harith di Mekah untuk beli rumah Sofwan bin Umayyah dijadikan sebagai rumah tahanan. Yang ditahan di sana bukan maling. Karena kalau maling langsung potong tangannya, ngapain dikasih makan? Potong tangannya lepas lagi pergi dia. Kalau pembunuh penggal lehernya udah selesai urusannya. Ya, kan habis-habisin biaya negara untuk menghidupkan orang jahat seperti itu. Ya. Tetapi penjara tersebut, rumah tahanan tadi menahan orang yang sengaja terlambat membayar hutang. Dia mampu, dia tunda-tunda. Tapi menjatuhkan sanksi bukan Anda pemberi pinjaman. Cuman sanksi Anda ke depannya Anda tidak akan kasih dia pinjaman lagi, itu aja. Anda cemarkan nama baiknya, Anda beritahukan kolega-kolega Anda yang punya uang, yang dekat dengan dia, jangan hati-hati dengan si fulan. Dia pinjam ke saya, dia tidak bayar-bayar. Hak Anda itu dan halal. Untuk menasihati orang lain agar tidak terjebak. Ya, jazakallahu khair. Ustaz, ditunggu kedatangan di Bandung, Ustaz. Kajian Allah. di Bandungnya. Masya Allah. Soalnya belum pernah ya di Bandung. Sering antumnya tidak hadir. Yang gratis. Saya bayar, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ahwat, 2 orang Ahwat, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana bila ada seseorang yang memperbanyak sedekah namun masih memiliki hutang riba? Yang dimaksud dengan memperbanyak sedekah itu berharap untuk menghapus dosa riba tersebut. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatunya ada cara. Kalau tidak Anda ikutin caranya yang diatur oleh Allah Azza wa Jal, ya rugi 2 kali. Ya. Allah mengatakan, "Awan ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Bila Anda dia tadi pinjam dengan riba atau meminjamkan dengan riba, Ibu? Cicilan rumah Ustadz ke Berarti bank. dia pinjam. Iya. Ya, dia pinjam dengan ada riba. Iya. Maka kalau dia bertobat kepada Allah bukan dengan bersedekah, berhenti dari cicilan riba tadi. Bagaimana caranya? Bayar sisa pokoknya. Begitu caranya. Setelah terbayar, kalau Anda mau sedekah silahkan. Tapi kalau belum bayar masih ada akad ribanya, sedekah Anda tidak ada gunanya. Karena lebih penting Anda menutupi akad yang dalam syariat Islam, meninggalkan yang haram lebih penting daripada melakukan yang wajib. Meninggalkan yang haram lebih penting daripada melakukan yang wajib. Melakukan yang wajib ada toleransi dalam syariat Islam. Allah mengatakan, "Fa'tu minhu mastata'tum." Lakukan semampu kalian. Tapi meninggalkan yang haram tidak ada, tinggalkan semampu kalian tidak ada. Zina langsung berhenti. Khamar berhenti, riba berhenti, tidak ada diangsur, tidak ada. Ya, biasa zina 5 kali sehari kurangi jadi 3 kali sehari. Tidak. Langsung berhenti, itu yang bertaubat. Paham? Paham, Ustaz. Selanjutnya, Ahwat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya bagaimana hukumnya bila berjualan di gedung atau di aula milik perbankan? Apakah halal? Jazakallah khair. Masya Allah.
Yang belinya berarti tukang bank tadi atau ada orang lain? Dicampur Ustadz, ada dari banknya, ada orang lain juga. Ada luar bank? Iya. Ya, tapi Anda nyewa ke bank? Saya sewa ke orang ketiga, tapi orang ketiga itu bayarnya ke yang punya gedung itu. Berapa persen pembelinya orang bank tadi? Nggak bisa pastiin Ustadz. Perkiraan sampai 50? Lebih dari 50. Kan bisa, tadi nggak bisa. Pasti emang nggak bisa, tapi lebih dari 50%. Yang lebih 50% tadi harusnya Anda ngasih gratis ke dia. Karena uang dia dia beli dengan uang yang tidak halal. Karena dia uang dapat bekerja di tempat yang riba. Anda tahu dia bawa name tag riba, Anda bilang, Pak, udah jangan bayar, bawa aja gratis. Itu bagus. Lah, kenapa kok saya gratis? Saya tukang bank kok, kerja di bank, kaya raya saya. Kaya menurut Anda, tapi menurut saya tidak halal. Saya nggak mau terima uangnya itu. Kecuali kalau Anda ada pekerjaan lain yang halal, pakai uang itu Anda bayar, saya terima. Itu bagus, Masya Allah. Tapi dapat untung, wallahu alam. Kalau dalam rangka berdakwah mungkin diberi Allah untung dari sisi yang lain. Berarti boleh di gedung itu boleh Ustadz ya? Boleh, tapi jangan jual kepada uang yang pegawai yang di bank ribanya itu. Kepada orang lain terima pembeliannya. Oh baik Ustadz. Kalau yang daripada pegawai bank gratisin aja dia. Karena uangnya tidak halal Anda terima. Nanti kejaran mereka semuanya mengakan uang makanan Anda. Ya alhamdulillah. Anda sedekah kepada mereka. Dengan demikian mereka di hari itu tidak makan yang haram. Karena Anda sedekah, halal kan ya? Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa seorang bersedekah ternyata yang makan adalah seorang pencuri uangnya. Malam itu jadi nggak bercuri dia. Karena dapat pahala dia itu. Jadi di hari dia makan makanan Anda, dia tidak makan dari uang gajinya yang haram. Anda berpahala. Alhamdulillah. Ya. Silakan Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pedagang buku online dengan akad wakalah. Jadi teman Ana yang punya buku saya wakilkan untuk berjualan di sosial media ataupun marketplace. Pertanyaannya Ustaz, misalkan Ustaz beli buku ke saya. Akad wakalahnya dengan Anda bagaimana? Akad wakalahnya itu saya diberi kebebasan untuk menjual kepada siapapun dengan harga modal yang dia tentukan. Ditentukan. Ketika ada orang yang beli dari Anda minta dia kirimkan barang, dia minta uang cash dulu ke Anda atau tidak? Enggak, jadi kebetulan tetangga sebelah jadinya. Jadi saya boleh jual dengan harga berapa saja, saya bayar langsung ke dia. Di tempat saya bawa, saya kirim langsung ke orangnya. Bisa dipahamin, Ustaz? Boleh diulang? Sebentar. Ada orang mau beli dari Anda. Iya, jadinya langsung Anda oke kan, deal kan jual belinya? Iya. Iya. Padahal barang belum Anda beli dari tetangga Anda. Iya. Tidak boleh. Enggak, tapi sebelumnya dia kamu boleh mewakilkan saya untuk menjual kepada siapapun dengan akad wakalah. Akad wakalah itu ya, Anda tidak bayar ke dia seperti tadi saya mengatakan akad wakalah bil ujroh. Ya betul. Ya, modal tanpa modal bisa Anda berusaha bilang ke dia, kau kan percaya dengan saya, percaya. Ya. Saya jualkan barang kamu, saya bawa barang kamu, saya jualin, nanti terjual ya sekian untukmu, sisanya untuk saya. Atau sekian untuk saya, modal kepada kamu saya kembalikan dari berapa kamu hargain. Ya. Tapi boleh Anda bawa barang sebelum dibayar. Itu yang dia akan wakalah. Kalau setiap barang Anda bawa harus bayar cash, ya itu Anda dengan dia bukan wakalah, jual beli. Jual beli. Kalau jual beli tidak boleh Anda jualkan sebelum barang Anda terima. Oke, saya kalau yang wakalah bisa namanya marketer, bisa namanya wakalah. Paham? Paham, Ustaz. Itu marketer wakalah. Tapi kalau yang seperti Anda ini namanya jual beli antara Anda dengan tetangga tadi. Kecuali dia katakan, udah bawalah, saya mau bawa pagi ini 2 dus, bawa silahkan.
Karena tetangga kan saling kenal, ya bawa silahkan. Uangnya ntar aja. Nggak laku kembaliin, boleh dikembaliin. Karena wakalah itu si wakil sama posisinya dengan si pemilik barang. Seperti pemilik barang boleh membawa barang tanpa harus bayar dulu ke dirinya, ya seperti itu juga si wakil tadi. Seperti si pemilik barang, kalau barang tidak laku menjadi tanggungan dia, begitu juga si wakil tadi bukan menjadi tanggungan dia, menjadi pemilik tanggungan barang. Baik, Pak. Jelas? Jelas. Syukran jazakallah khair. Allah barik fiik ya akhi. Ngantri di situ Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Assalamualaikum. Ana bekerja di puskesmas Ustaz. Masya Allah. Penghasilan Ana tuh dan teman-teman dari pemerintah dan dari BPJS kurang Ustaz. Jelas. Dekatkan ke mic. Penghasilan Ana dan teman-teman itu yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari BPJS Ustaz. Gaji dari pemerintah. Ya, dan dari BPJS kapitasi. Kemudian Ustaz. gaji dari BPJS. Iya. BPJS menggaji Anda? Honor itu kapitasi Ustaz. Uang kapitasi. Kapitasi. Jadi setiap yang memakai BPJS bisa diklaim, ntar diklaim gitu sama BPJS. Ya berarti yang menggaji Anda si pasien atau BPJS? Jadi dari BPJS itu ngasih uang klaim pasien itu ke pemerintah gitu. Nanti pemerintah menyalurkan ke puskesmas. Puskesmas, terus? Nah, yang Ana mau tanyakan itu dari penghasilan BPJS itu uang kapitasi itu TAF gitu, dari Januari sampai Desember itu TAF segitu terus, dokter, perawat, analis tuh TAF segitu terus gitu. Meskipun di Januari, di Februari itu pasien tuh berapa, ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi tetap segitu terus, udah peraturan pemerintah gitu. Nah, yang Ana mau tanyakan, Ana ini bukan di bidang kesehatan di situ, tenaga kesehatan, bukan tenaga medis. Ana sebagai seorang akuntan di sana, dan Ana juga dapat uang dari kapitasi tersebut gitu. Nah, yang Ana mau tanyakan bagaimana hukumnya Ustaz? Masya Allah. Boleh, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah Ustaz. Ya, karena gharar yang sedikit hukumnya boleh. Ini karena kalau ghararnya besar, ketika sedikit pasien, dia dapat juga uang yang sama. Ya, kalau ghararnya besar pasti BPJS tutup. Ya. Atau kalau umpamanya ghararnya besar, puskesmasnya pasti tutup, salah satu pasti tutup. Ketika mereka berdua mau melakukannya, ya, dengan demikian ghararnya sedikit. Dengan sistem kapitasi tadi meminimalkan gharar. Gharar yang sedikit hukumnya boleh, tidak masalah insyaallah taala. Boleh jadi Ustaz ya? Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, silakan dua orang ahwat. Bismillah. Ustadz, ingin bertanya Ustadz. Ini ada seorang kerabat kami yang sedang bingung. Ibunya, ayahnya telah almarhum 20 tahun yang lalu. Dan menurut beliau ibunya itu tidak membagi hak waris perusahaan dan sebagainya dengan secara syar'i. Setelah dia mengenal ilmu syar'i, dia merasa itu berarti harta yang dia makan itu tidak halal. Tapi di sisi lain, jadi dia berhenti untuk makan masakan ibunya. Tapi dia juga bingung, takut menyakiti hati ibunya. Itu gimana Ustadz? Kenapa dia meyakini tidak halal? Karena tidak dibagi harta warisnya itu sesuai dengan aturan syar'i. Dan sudah disampaikan kepada ibunya. Dikuasai oleh ibunya semuanya? Iya, dan kakaknya kalau nggak salah. Iya. Yang meninggal siapa? Ayahnya kerabat kami itu. Ayahnya kerabat Anda? Iya. Istrinya masih hidup? Ibunya masih hidup, iya. Istri yang meninggal ini masih hidup? Masih, menjadi ibunya kerabat kami itu. Iya, istri yang meninggal? Iya. Bukan. Masih hidup. Berarti kerabat kami tadi itu adalah anak dari yang meninggal? Iya, betul sekali Ustaz. Iya, dia ada hak juga di situ.
dia juga ada hak di situ. Ya. Ya, boleh kalau sekedar makan. Ya. Maka ingatkan si ibu tadi. Bapak dari yang meninggal, orang tua dari yang meninggal tadi. Masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Tidak tahu. Ayahnya sudah meninggal, Ustadz. Oh, kakeknya sudah nggak ada juga. Ibunya dia? Neneknya sudah meninggal, tapi duluan ayahnya almarhum. Harusnya si nenek dapat itu. Iya, itu tambah pelik lagi, Ustadz. Bukan tambah pelik. Ini pelit si istrinya. Iya, betul. Wajib si istrinya mengeluarkan hak si nenek tadi, ibu mertua dari si istri tadi. Paham? Sebanyak 1/6. Secepatnya, karena sebelum meninggal dia, itu dibagikan kepada ahli waris si nenek tadi. Ya, nenek tadi punya anak laki-laki selain yang meninggal ini? Tidak. Punya anak perempuan selain yang meninggal ini? Ada. Ada. Itu hak mereka. Jelas? Jangan bermain-main dengan hak orang. Berarti kalau untuk keseharian kerabat kami itu dia boleh memakan makanan yang disediakan oleh ibunya walaupun dia berapa orang? Ya, bapak tadi punya yang kerabat kami berapa bersaudara kandung? Dia 5. Berapa laki, berapa perempuan? 2 laki, yang 1 kedua, kemudian yang perempuan 3. Laki 2, perempuan 3. Ya, itu dibagi 7, pas. Untuk istrinya 1/8, untuk si anak perempuannya 1/8, untuk anak laki-lakinya 2/8, 2/8. 2/8. Jelas? Jadi hak anak kerabat kami ini perempuan atau laki-laki yang bertanya? Perempuan. Ya, haknya dia sama dengan hak ibunya dia 1/8, 1/8. Cuman mereka berdua, kerabat kami ini dengan ibunya atau istri yang meninggal tadi, dia menzalimi saudara laki-laki kerabat kami atau anak laki-laki dari ibu tadi. Iya. Paham? Iya, Ustaz. Karena hak dia 2/8 dapat jatah yang sama juga. Baik. Oke, jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fiik, Ibu. Masih ada lagi, Ahwat? Ada. Okay. Bismillah, Ustadz izin bertanya, ayah Ana membeli rumah seharga 250 juta kalau dibayar cash, tetapi belinya ini dicicil jadi sekitar 300-an juta, dan dicicilnya ini ke pengembangnya. Jadi pengembangnya itu yang bayar ke banknya. Apakah ayah Ana ini termasuk ini hutang riba? Ayah Anda beli ke developer? Iya. Dengan cara dicicil? Iya. Tapi developer, bagaimana developer bisa menjualkan ke bank? Maksudnya kan harusnya cicilannya ke bank, tapi disesuaikan dengan gaji. Jadi gajinya itu udah nggak cukup buat bayar cicilan ke bank karena ada pinjaman dari bank lain itu. Jadi ayah Ana punya hutang riba banyak banget gitu. Astagfirullahaladzim. Tutupi utang ribanya, jangan bikin utang riba yang baru. Ana udah ngasih tahu, tapi beliau juga udah tahu dalilnya, tapi ya memang begitu. Terus itu yang Ana pengen tanyakan, soal rumah itu termasuk riba atau bukan, Ustadz? Kalau dia langsung ke developer tidak riba. Tidak riba. Ya, akan tetapi lebih penting daripada membuat utang yang baru, menutupi utang riba yang sebelumnya. Iya, karena seseorang yang bertaubat itu tidak akan selesai taubatnya dengan tahu saja. Allah tidak mengatakan bila seorang tahu bahwa hukum riba haram maka boleh dia diam saja. Tidak. Kata Allah,
fantaha, langsung berhenti. Apa langsung berhenti? Tentu ditutupi semua akad-akad ribanya kalau dia yang berhutang. Kalau dia memberikan pinjaman, kata Allah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian bertaubat dari memberikan pinjaman dengan mensyaratkan ada pertambahan, kata Allah, untuk kalian hanya pokok uang kalian saja. Kalian tidak boleh menzolimi dan tidak dizolimi, kata Allah. Anda pinjamkan uang 100 juta dengan persyaratan ada pertambahan tadi, atau Anda jual rumah kepada seseorang dengan ada persyaratan denda keterlambatan. Kemudian tahu Anda ikut ngaji ternyata itu haram, ya, Anda katakan kepada dia, Pak, tetap kita lanjutkan kontrak jual beli tidak tunai, tapi saya coret denda keterlambatan, ya, sehingga menjadi tidak riba. Kalau sudah terambil denda keterlambatan tadi, ya, untuk kalian hanya pokok uang kalian saja. Yang ini jangan berikan kepada si pemberi riba tadi, karena sudah keluar dari kepemilikannya. Maka itu yang diberikan kepada kemaslahatan umum kalau Anda bertaubat. Tapi kalau terus dibuat akadnya terus, berarti belum pernah bertaubat Anda. Jelas Ibu? Ingatkan kepada orang tua Anda. Tidak ada artinya mengetahui kalau tidak melakukan pertobatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ustadz, itu apa? Ayah anak bayarnya itu santai ke kok mati? Karena pengembang itu kan teman-teman sendiri. Jadi yang kena denda-denda itunya kan si pengembangnya. Jadi hukumnya tetap bukan riba ya? Ayah Anda kan jual belinya dengan developer. Iya. Ya, ayah Anda tidak ada masalah. Sama juga seorang karyawan. Dia membeli kendaraan roda 4 atau roda 2 ke perusahaan tempat dia bekerja. Lalu perusahaannya yang membuat akad riba dengan lembaga keuangan riba. Paham? Ya. Sedangkan antara perusahaan dengan karyawannya tadi akad jual beli tanpa ada denda keterlambatan. Langsung potong dari gaji. Gak ada masalah, dia nggak berdosa. Yang berdosa adalah perusahaannya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Allah salimukum. Ya, silakan. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mau tanya, kalau misalkan kayak bisnis catering itu kan kita biasanya ada pembayaran di depan Ustadz. Tapi kalau misalkan qadarullah sehari sebelum itu batal perjanjiannya, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Kira-kira apakah seluruh pembayaran di awalnya dikembalikan atau saya kembalikan berdasarkan porsi yang belum dibelanjakan gitu ya? Ya. Anda catering, usaha catering. Ya, terus jadi pembayaran dilakukan DP di awal. Ya. Berapa persen? 30, 40? Termin Ustadz, biasanya nanti sekitar seminggu sebelum biasanya pelunasan seperti itu. Ya, terus pertanyaannya apa? Kalau misalkan udah belanja, terus tiba-tiba sehari-hari yang dekat ini qadarullah batal gitu. Yang batal siapa? Dia, pihak dia customer. Membatalkan. Iya. Terus? Nah, apakah pembayaran di awal itu harus dikembalikan seluruhnya atau cukup dikembalikan apa yang belum kita belanjakan aja gitu Ustaz? Belanjaannya kasih ke dia. Oke. Termasuk sama pembayaran di awal ya, sebelumnya uangnya itu? Uang Anda sudah. Oh, jadi pembayaran yang di awal dia lakukan tadi udah sepenuhnya jadi hak saya gitu Ustaz? Betul. Tapi apa yang sudah saya belanjakan dikembalikan kasih ke pihaknya? Oh gitu. Yang belum berbentuk uang masih milik Anda. Tidak bisa dia tarik baik secara hukum legal atau hukum syar'i. Secara syar'an ya DP hilang. Oh, walaupun dia belum terima barangnya gitu ya Tata? Kan Anda kasih dia barang belanjaan. Oh iya. Oh, jadi cukup barangnya aja yang dikasih, selebihnya jadi hak saya seperti itu? Iya. Oke, kalau gitu. Jazakallahu khairan. Allah salam. Ustadz, misalnya ada A melakukan transaksi dengan B berjualan kurma. A biasa menjual kurma itu seharga 160.500 gram. Ketika dengan B ini
karena B sudah terbiasa membeli, A menjual kepada B 150.000 per 500 gram. B membeli di waktu itu 1,5 kilo dengan harga 150 gram. Setelah itu di waktu yang sama juga B membeli dengan harga 200.000. A menjelaskan harga 200.000. Oh, maksudnya bagaimana? Ya? Maksudnya gimana? Okay. Diam dulu. Antum belum paham udah ketawa aja. A menjual kurma kepada B seharga 150.000. Biasanya tunai. Biasanya A menjual kurma itu 160.000 ke si B tadi. Kepada siapapun. Kecuali si B. Kepada siapapun. Tetapi awalnya gini Ustadz. A menjual kurma seharga 500.000, 160.000 per 500 gram kepada siapapun. Terus. Tetapi karena B terbiasa membeli kepada A menurunkan harga menjadi 150.000 per 500 gram. Nah, terus. Ketika itu B pada saat misalnya hari ini B membeli 1,5 kilo dengan harga 150.000. Berarti B untungnya besar. Berarti B membeli dengan 450.000 dengan 1,5 kilo. Kemudian ada kemudiannya lagi terus. Kalau itu kayaknya nggak ada masalah kalau itu kan Ustaz. Artinya si A kepada B menjual di bawah harga orang lain. Betul. Boleh, digratisinnya untuk si B juga boleh. Betul. Kalau ada Ustadz belanja gratis, alhamdulillah boleh juga. Nggak ada masalah. Ya. Tapi yang lain harganya normal, tidak dinaikinnya. Karena saya rugi bayar Ustadz tadi gratis, yang lain harus bayar saya naikin semuanya. Nggak boleh. Kemudian di waktu yang sama juga B membeli dengan harga 200.000. A menjelaskan yang 200.000 ini harga kurma yang 160.000 dengan 500 gram dan 125 gram dengan sisanya 40.000. Kenapa terjadi seperti itu? Nggak paham saya, panjang banget dulu. Intinya apa? Kalau saya melihat seperti ada penjualan dua harga soalnya Ustadz. Misalnya saya seperti ini. Saya menjual kurma kepada Ustadz. Ya. Nah, Ustadz sudah biasa beli kepada saya, makanya saya kasih 150.000. Nah, per kilo 150.000 ke saya. Per 500 gram. Enggak, biar gampang hitungnya. Oke. Taib. Per kilo 150.000. Taib. Terus? Kemudian ada yang nitip kepada Ustadz. Nitip Ustadz beliin buat saya ke sana lebih murah. 6. Anda tahu? Enggak. Tapi Ustadz membelikan tadi 150.000. Ya. Ustadz ngasih ke saya, ini saya beli ada titipan 200.000. Orang lain. Nah, saya menjelaskan 200.000 itu terdiri dari 160.000 1 kilo. 150.000 tadi. Saya naikkan. Terus? Terdiri dari 160.000 per 1 kilo dan 125 gram per 40.000 karena sisanya 40.000. Gak paham saya masih. Gini Ustadz, Ustadz kasih uang ke saya 200.000. 200.000. Ini Ustadz diuji ini. Berapa sih matematika Ustadz gitu tadi? Ulangi. Mungkin ini penting buat saya ya. Iya, betul. Ulangi. Ustadz memberi uang ke saya 200.000. Ini uang 200.000. 6. Fadhal. Untuk pembelian kurma. Tadi itu orang nitip. Ya. Biasanya kan 150.000 saya beli. 6. Tapi saya ngasih 200.000. 6. Anda kasih saya kurma berlebih.
Enggak, saya jelaskan 200.000 ini, yang 200.000 ini terdiri dari 160 per 1 kilo. 1 kilo. Berarti kan sisa 40.000. 40.000. Nah, orang yang nitip kepada Ustadz dia nggak mau kembali 40.000. Jadi 40.000-nya sekalian aja beliin juga. Beliin kurma. Ya, Terus? per 40.000. Nah, saya menjual 40.000 itu 125 gram. Seperempatnya. Ya, seperempatnya. 40.000 dari 60. Ya. Nah, Gak ada masalah. Permasalahan saya ketika memberikan itu, memberikan kepada Ustadz. Artinya Anda kasih saya 1 kilo seperempat dengan harga 200.000. 6. Boleh. Nah, ketika saya memberikan kurma itu kepada Ustadz, berarti kan terdiri dari 2 kilo, 4 kilo, dan 125 gram. 2 kilo lah. Oke, 2 kilo dan 125 gram. 1 kilo seperempat. 6. Iya atau kan tidak? Kilo seperempat kan ya? Iya. Artinya saya ngasih 200.000 dengan harga dengan sekilo seperempat. Terus? 6. Nah, tadi kan pertama di transaksi pertama di waktu yang sama terjadi 3 kilo 150.000. Itu nggak ada masalah. Awalnya sekilo 150.000. 6. Kalau saya belanja. 6. Tapi saya bilang ini orang nitip, gitu kan ya? 6. Karena kalau enggak tentu tetap 150.000. 6. Lalu Anda bilang, oh kalau orang nitip harganya beda Ustadz. 6. Dia nitip 200.000 mau kurma, berapa dapat? Anda bilang kalau orang lain 200.000 dapat sekilo seperempat Ustadz. 6. Orang itu setuju, dia wakilkan ke saya sudah untuk belinya. Apa salahnya? Ketika saya memberikan kurmanya tercampur Ustadz yang 160.000 dan 150.000 itu. Saya nggak memberi tanda yang mana kurma yang untuk Ustadz beli dan kurma yang titipan itu. Oh, jenis kurmanya beda. Jenis kurmanya sama. Iya, betul. Paham saya. Boleh. Ustadz. Boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau seperti ini Ustadz, saya jamin boleh. Okay. Sudah ya, paham. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, almarhum memiliki perusahaan agen koran. Ada fasilitas dari penerbit apabila seluruh. Kurang jelas apa Ibu? Oh ya, almarhum memiliki perusahaan agen koran. Dan ada fasilitas dari penerbit apabila seluruh setoran pelanggan dibayar di awal bulan. Apa ulangi? Ada fasilitas. Enggak, dari awal tadi apa? Oh ya, almarhum memiliki perusahaan. Almarhum itu siapa? Laki perempuan? Laki-laki, bapak. Masih hidup? Sudah meninggal, almarhum. Ya, maaf Ibu ya. Jadi siapa yang bisa jawab? Saya bertanya sekarang. Bolehkah menamakan orang meninggal almarhum? Siapa yang jawab tidak? Astagfirullahaladzim, maaf. Ambil satu. Masya Allah. Oh ya. Apa alasannya tidak boleh? Iya. Saya lanjutkan Ustaz. Sebentar, saya lagi diskusi. Kenapa tidak boleh? Sudah bawa itu tidak, bukan. Betul tapi jawabannya salah. Ambil. Betul jawabannya salah tapi ambil. Maksudnya adalah betul. Almarhum, kata almarhum itu bentuk di dalam bentuk katanya itu adalah isim, kata benda. Kata benda tidak memaknai telah berlalu, sekarang atau akan datang, tapi maknanya tetap. Berarti almarhum artinya tetap mendapat rahmat. Ada orang tetap dapat rahmat sudah meninggal? Tidak ada, hanya Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau rahimahullah itu bentuknya kata kerja yang telah berlalu. Artinya adalah semoga Allah merahmatinya. Mungkin dirahmati, mungkin tidak, tapi Anda doakan dia mendapat rahmat. Jauh beda maknanya itu. Ya. Terkadang
kebiasaan orang ada yang mengatakan al-maghfurullah. Tapi di Indonesia jarang kata itu digunakan. Orang yang diampuni. Kalau ghafarahullah, ghafarallahu laka wa liwalidayka wa li jami'il muslimin, semoga Allah mengampunimu, kedua orang tuamu dan seluruh kaum muslimin, bagus. Tapi al-maghfurullah pasti dia telah dapatkan ampunan Allah. Ini tidak boleh. Karena dia menggunakan bentuk kata benda. Ya, berarti satu buat saya. Setuju. Insyaallah. Terus Ibu? Iya. Ya, yang meninggal tadi kenapa? Ya, dia meninggalkan perusahaan agen koran. Ada fasilitas dari penerbit apabila seluruh setoran pelanggan dibayar di awal bulan, bukan di akhir bulan. Anggaplah salah satu pemegang saham menalangi 85 juta di awal dan mendapatkan 3% dari penerbit. Pertanyaan saya, apakah itu halal atau haram, Ustadz? Terima kasih. 3%-nya dari 85 juta itu, Ustadz. Menalangin maksudnya bagaimana? Bukan profit. Ulangi Ibu. Perusahaan agen koran. Terus? Ya misalnya gini Ustadz, perusahaan agen koran, lalu pelanggan membayar 35.000 tiap bulan. Terus? Lalu ada salah satu pemegang saham yang menalangi Nalangin keseluruhan. itu pakai uang dia. Iya, pakai uang dia menalangi seluruh setoran. Kalau rugi tetap harus kembali uangnya. Ruginya umpamanya tutup koran tadi, dia sudah ditalanginya, kemudian tutup perusahaan korannya, penerbitnya nggak terbit lagi, uangnya diganti oleh perusahaan atau tidak? Oh ya Ustadz, saya teruskan. Ini Ustadz pertanyaannya, apakah bonus yang diberikan oleh salah satu penerbit surat kabar 3% dari 85 juta misalkan, itu harta halal atau harta haram Ustadz? Dia talangi dari awal, salah satu pemegang saham. Kalau kata dia bayar di awal gitu, tidak bayar di belakang. Iya, kalau bayar di awal lebih ada potongan. Artinya menalangi semua setoran pelanggan yang biasanya bayar di akhir bulan, dapat bonus 3%. Sebentar, antara Anda agen dengan penerbit koran itu akadnya apa berarti? Jual beli atau marketing menjualkan korannya yang sudah terjual dapat uang dikasih, atau laku nggak laku dia nanggung? Sudah ada pelanggannya Ustadz, sudah ada pelanggan tetap. Antara agen tadi dengan penerbit koran tadi, akadnya apa? Jual beli, laku nggak laku harus bayar, atau dia ngambil umpamanya sehari 100, itu harganya umpamanya 10 juta, laku nggak laku harus dibayar atau tidak? Yang laku dibayar uangnya, yang tidak laku dikembalikan dan dia dapat untung. Ini boleh sudah bawa dulu. Sudah pasti laku karena pelanggan tetap. Jadi sudah setoran yang berpola begitu Ustadz. Setoran rutin. Pertanyaan saya belum terjawab. Akadnya saya nggak tahu bentuknya apa Ustadz. Pasti ada akad tertulis antara agen dengan pihak penerbit. Dia atau tidak? Oh. Coba lihat apa tertulis di situ. Apakah dia harus membayar ketika terjadi sesuatu atau tidak? Ya itu yang mengetahui sepertinya almarhum ayah rahimahullah. Ah, Masya Allah. Ayah rahimahullah. Ya, belum bisa saya jelaskan Ibu, tergantung akadnya. Kalau akadnya tadi adalah akad wakalah, nggak ada masalah. Jadi supaya halal akadnya boleh diberitahu kami Ustadz, kalau ada akad itu? Kalau memang jual beli bukan nalangin dari si pembeli-pembeli ini, Anda beli di awal. Beli di awal, uang di awal. Ya, nanti mereka cetak, mereka jual ke Anda dengan harga jauh di bawah harga pasar. Kemudian Anda keuntungannya ketika waktunya jual kepada mereka. Jadi bukan fee atau potongan, tapi memang Anda jual beli dengan dia. Paham? Kurang paham Ustaz. Kurang paham. Taib. Ya, tadi kan Bapak kurang paham di
cut oleh ibu. Ya, ya yang lain. Ya. Tadi masih orang yang sama atau beda sih? Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah hukumnya bagi mediator yang mendapat komisi dari jual beli properti yang akadnya melalui bank konvensional? Halal atau haramkah Ustadz? Syukron. Ini sering saya jelaskan. Masya Allah, siapa yang bisa jawab amplop terakhir? Bapak-bapak, antum udah dapat tadi belum? Jawab aja, amplopnya untuk saya. Silahkan. Masya Allah. Haram Ustadz, karena dia menjadi saksi dari transaksi akad riba antara si penjual dengan pembeli. Bagaimana agar jadi boleh? Agar jadi boleh Ustadz ya, Iya. mungkin agar jadi boleh, si mediator tersebut menyarankan untuk beli langsung ke si developer dan dicicil. Developer nggak mau. Nah berarti dialihkan ke bank syariah, tetapi dengan akad syariah. Bagaimana? Tidak ada denda keterlambatan, dalam bentuk apapun juga, ditentukan cicilannya di awal dan serah terima langsung. Si developer menjual dulu kepada si bank, baru bank menjualkan ke si pembeli tersebut. Jadi akadnya adalah si pembeli. Kalau dia tidak mau pakai bank syariah, harus mau Ustaz. Ya, bagus. Yang terakhir. Kalau tanpa bank syariah, bagaimana solusinya? Adalah, antum sudah dapat belum? Cicil gimana? Dia nggak mau pakai bank syariah, dia maunya bank konven. Silahkan. Kalau Rizky sebagai agen sebagai halal, cukup dia menghubungkan antara penjual pembeli. Setelah itu transaksinya tutup mata. Jadi dia biarkan dia. Jadi dia tidak terlepas, dia hanya tugasnya menemukan penjual pembeli aja. Masya Allah. Urusan akad kredit ataupun urusan dia. Dia nggak akan bantu sesuatu. Dia nggak bantu. Masya Allah, betul begitu caranya. Mohon maaf kalau tidak keberatan, atau boleh dihibahkan ke cucu, boleh ke anak, boleh bapak, siapa aja boleh. Masya Allah. Jelas, betul. Ini sering kasus terjadi. Allah barik fiik dari panitia Pak. Sering terjadi Anda ingin jual rumah, yang datang beli itu pakai bank konven, ya. Sedangkan Anda tidak mampu untuk menjualnya nyicil langsung ke dia. Ya, Anda anjurkan dia ke bank syariah, dianya nggak mau. Apa yang dilakukan sekarang? Ya, saya nggak mau tahu, masuk uang ke rekening saya, baru kita datang ke notaris buat akad jual beli. Tapi tidak satu pun surat yang saya kasih ke kamu agar cair kredit riba kamu. Dan saya tidak akan tanda tangan apapun yang diminta oleh bank tempat kau mengajukan kredit. Dengan demikian, selamat dia dari riba, saksi riba. Tapi status uang pinjaman riba halalkah atau tidak tadi? Ini paling sering saya jelaskan. Halal. Ya. Yang haram akad ribanya. Tapi akad pinjamannya halal. Faham Anda ini? Lalu Anda katakan tadi yang jualan di bank kata Ustaz nggak boleh uangnya diterima. Ini kok boleh? Itu kan ya? Hah? Jawabannya berbeda. Kalau yang ini akad pinjaman halal, ribanya yang haram. Paham? Tapi kalau yang bekerja di bank riba, akad kerjanya itu sudah haram. Andai pun dia tidak dapat gaji bekerja di sana, pekerjaannya pun berdosa dia. Sekarang dapat imbalan dari mengerjakan perbuatan yang haram, uangnya adalah uang haram. Dibelikannya barang kepada Anda dan Anda tahu, maka tidak berubah status hukum uangnya tadi. Ya, silakan untuk Ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dulu suami istri kerja di bank ribawi.
Awal tahun lalu istri saya berhenti dari Bank Ribawi. Alhamdulillah. Kemudian akhir tahun lalu saya juga berhenti dari Bank Ribawi. Alhamdulillah. Tapi nggak berhenti hidup kan ya? Enggak. Orang banyak meyakini begitu, dia pikir berhenti dari tempat riba, berhenti dia hidup. Kalaupun berhenti hidup, berhenti dalam keadaan bertaubat. Berhenti hidup dalam keadaan bertaubat, langsung dijemput oleh malaikat Anda untuk dibawa ke surga. Seperti kasus yang Rasulullah jelaskan tentang orang yang membunuh berapa orang? 100 orang. Dijemput oleh malaikat rahmat, ribut antara malaikat. Malaikat kelahi, mau dibawa kemana dia? Maka Allah lipatkan bumi, berubah koordinat bumi karena cintanya Allah kepada orang yang bertobat ini. Baik. Nah, waktu di awal istri saya berhenti dari Bank Ribawi, alasannya bukan karena riba, karena memang waktu itu kita belum tahu. Jadi waktu di akhir tahun, waktu kita di pertengahan tahun kita baru saya berhenti dari Ribawi. Pertanyaannya adalah, istri saya dapat BPJS ya. Nah, uang itu kita daftarkan untuk ONH. ONH-nya hajinya masih 10 tahun yang lalu. BPJS ketenagakerjaan berarti. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah uang ONH yang sudah saya setorkan itu halal apa haram ya, Ustaz? Dari seluruh uang yang didapatkan dari bekerja di bank riba tadi, yang halal hanya kebutuhan pokok minimal setahun ke depan. Sisanya berikan kepada fakir miskin. Hitung mau BPJS ketenagakerjaan, mau pesangon, mau apapun semuanya, aset rumah, kendaraan, semuanya dihitung. Ya, kalau rumah ada 2, Anda bisa hidup dengan 1 rumah, yang satunya lagi tidak halal ini. Berikan kepada fakir miskin. Ada kerabatnya adik fakir miskin, berikan ke dia. Ambil rumah ini olehmu. Ya. Kalau kemudian Anda dan istri punya simpanan tabungan, yang halal adalah prediksikan, perkirakan kebutuhan Anda dan istri dan anak-anak dan yang orang tanggung Anda ke tahun ke depan berapa, umpamanya sekitar 50 juta, sedangkan pesangon Anda dan istri semuanya sekitar 500 juta. 50 ditahan, 450 bagi-bagikan kepada fakir miskin. Jadi yang ONH kemarin nggak halal ya, Ustaz ya? Tidak halal, tapi sudah terbayar? Sudah dibayar, belum lunas memang. Masih baru ini. Kalau bisa dipindah namakan? Sebetulnya sih kita kan karena ngambil antrean agak lama. Kalau saya takutnya kan kuotanya antreannya tambah lama lagi, jauh. Enggak, maksud saya dipindah namakan ke orang lain, dia yang ngambil, dia yang bayar kalau bisa. Kemudian uangnya tadi berikan kepada fakir miskin. Kalau tidak, bisa ditarik uangnya? Ditarik uangnya mungkin bisa, cuman kan saya harus mengantri 10 tahun. Mas saya bisa nggak misalnya? Tidak wajib ya, ijma' para ulama dinukil oleh Imam Nawawi, sebelumnya beliau nukil dari Imam Syafi'i dalam risalahnya, bahwasanya orang yang seluruh hartanya haram, sepakat para ulama tidak ada kewajiban dia berzakat, tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban umroh, tidak ada kewajiban menafkahi anak istri, karena Rasulullah mengatakan la yaqbalullah shadaqatan min ghulul. Allah tidak terima sedekah zakat dari harta yang haram. Ini tadi kan harta haram. Sedekah tidak diterima. Bila bahkan Ibnu Abbas mengatakan salat orang yang makan harta haram tidak diterima. Ya. Kemudian digunakan untuk melakukan ibadah haji, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwasanya bila seseorang berangkat dengan menggunakan harta yang haram, ketika kakinya menginjakkan di atas kendaraan dan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia mengatakan, ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk mendatangi rumahmu untuk melakukan ibadah haji, ya Allah. Kata Rasulullah SAW, fayunadi munadim minas sama. Di saat dia mengatakan itu, malaikat menyambut perkataannya dari langit diutus oleh Allah, la labbaika wa la sa'daik. Tidak diterima kedatanganmu dan kau tidak mendapatkan kebahagiaan. Fa inna ma laka haram wa zadaka haram wa hajjuka ma'zurin ghairu mabrur. Karena hartamu yang haram, biaya berangkatmu biaya yang haram,
hajimu tertolak, tidak diterima. Jelas? Alhamdulillah saya bulan ini sudah dapat pekerjaan. Kalau misalnya gaji itu saya tutup untuk boleh. bayar haji, yang Betul. sisanya itu Betul. saya keluarkan boleh Ustaz ya? Betul. Berapa tadi sudah terbayar namanya 20. Dapat gaji Anda yang halal 20 ini, niatkan pengganti 20 daftar haji tadi, ini diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau misalnya saya mencicil di 3 bulan, karena kan untuk 1 bulan gaji mungkin nggak cukup, 3 bulan dikeluarkan boleh. Boleh, tapi jangan mati dulu sebelum selesai. Nah, dan sampaikan ke ahli waris, kalau qadarullah bapak ibu kalian dipanggil, bapak ada utang riba itu. Nah terus saya juga kan kemarin resign dapat BPJS, itu saya biarkan saja di BPJS. Ambil seperti yang tadi lakukan. Ya, ambil minimal kebutuhan Anda, anak dan istri, potong, sisanya berikan kepada fakir miskin yang Walaupun lain. saya sudah bekerja. Walaupun saya sudah Kalau ada sudah bekerja, ambil, berikan 100% kepada fakir miskin. Kalau bekerjanya di tempat yang halal tadi, sebesar uang yang dibayarkan dari perusahaan dan dipotong dari gaji itu halal, hanya pertambahan bunganya saja yang haram. Tetapi ini karena bekerja di tempat yang haram, maka 100%-nya haram. Jelas Bapak? Menyerahkan ke fakir miskinnya tahu Bapak? Bisa dibantu dijelasin kalau misalnya Saya bantu, enggak, Anda sendiri yang cari fakir miskinnya, tapi cara menentukan orang yang fakir miskin begini. Lihat, tanya umpamanya ada kerabat, ada tetangga, ada teman dekat yang menurut Anda agak susah hidupnya. Tapi tanyakan. Ya, mohon maaf saya bertanya mungkin agak privat atau khusus pribadi Anda, tapi tolong jawab karena ada saya kepentingan mengenai dunia akhirat saya. Ya, berapa kebutuhan pokok Anda sekeluarga? Dia ceritalah, oh alhamdulillah tertutupi. Ya berapa? Kata dia umpamanya kebutuhan anak yang di sana per bulan saya harus kirim buat uang kuliahnya, uang biaya hidupnya sekian. Yang buat yang satu ini pesantren setiap sebulan saya harus kirim sekian. Ya, buat yang di rumah kehidupan sekian. Keluar angka 15 atau 20 juta. Mohon maaf, pendapatan Anda sebulan berapa? 10 juta. Yang 10 lagi, 10 itu kadang kayak tutup lubang, kadang gali-gali nggak tutup. Ya, sekali tagih-tagih orang. Ya, kasih dia kekurangannya berarti 10 kan ya. 10 dikali setahun, 120 juta. Bilang ke dia, ambil 120 juta. Tentu kaget dia. Bercanda kamu katanya kan ya. 120 juta, kan pasti bercanda kan, segini segepok. 120 juta, enggak. Katakanlah, saya mohon maaf, saya dapatkan ini secara hukum positif halal uang ini, tapi Allah tidak menghalalkannya. Artinya kan takut nanti korupsi, kan kalau korupsi dia takut kan ya. Tapi enggak, secara hukum positif insya Allah Anda tidak dikejar polisi, tapi saya dikejar oleh Allah. Tapi untuk Anda halal kata Ustadz. Karena uang riba tadi halal untuk fakir miskin dan untuk kemaslahatan umum. Kasih dia 150 juta. Sungkan juga dan nerima, enggak enak, kebanyakan takut nanti dirampok dia juga. Ya udah, Anda yang bayarkan sekolah anaknya tadi. Minta nomor alamatnya, rekening banknya, setorkan atas nama anaknya. Jelas? Jelas Ustaz. Allah barik fikum. Itu menentukan cara miskin. Bukan sekedar Anda kemudian taruh 100 ribu, 200 ribu dalam amplop bagi-bagikan seperti tadi, tidak. Tadi ini bukan harta haram kan ya? Harta haram bukan begitu cara bagiannya. Ya, lihat butuh miskin atau tidak. Tadi hadiah, bisa untuk yang miskin, bisa juga yang kaya kan tadi kan ya. Buat Ustaz tadi juga boleh kan ya? Masya Allah. Ya. Cukup Cukup katanya Hakim, afwan. Silakan cepat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang akad jual beli. Saya memesan pakaian misalnya sirwal 1 karung. Saya bayar 1 juta.
dengan catatan agennya ini adalah teman saya. Dengan catatan dengan teman Anda terus? Saya bilang ke agennya, saya bayar 1 juta, kamu pilih saja sirwal yang bagus, terserah kamu. Tapi 1 karung tadi? Iya, jadi dia yang mengisi sendiri. Jadi saya 1 juta saya beli ke agennya. Dengan jumlah 1 karung? 1 karung. 1 karung itu berapa pieces? Jadi saya memberikan syarat 1 juta itu terserah kamu, kamu hitung saja berapa 1 juta itu dapat pakaiannya gitu Ustaz. Jadi dihitung misalnya model ini dapatnya karena 200.000 1 jadi 10 jadi 5 jadi 1 juta gitu. Artinya Anda jual beli dengan harga di bawah pasar? Enggak Ustaz, jual beli dengan harga biasa gitu. Harga biasa tapi barangnya tidak jelas? Barangnya iya, jadi saya bilang ke... Nanti jelas atau tidak setelah dia pilih? Jelas Ustaz. Ketika dia pilih jelas kan ya? Jelas Ustaz. Pertama tidak jelas? Kan tidak jelas pertama, kamu ambil aja lah, nanti 1 karung sekian. Bisa jadi dia setengah karung, saya 1/4 karung. Tapi kita misalnya 1 karung Ustaz, dengan syarat kalau enggak dengan permisalan lain saya bayar 1 juta, kamu saja yang milihin modelnya, kayak gitu Ustaz. Itu boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Asal jelas nanti berapanya. Lalu misalnya ada reseller Ustaz datang ke saya gitu, reseller ini membeli juga dari saya, tapi karungnya itu kan belum dibongkar Ustaz, tapi sudah di gudang saya. Nggak boleh. Berarti yang reseller itu nggak boleh, tapi kalau saya Anda ke teman belinya saya, dalam karung atau sudah dibuka satu-satu? Kalau yang untuk reseller, enggak, Anda yang beli tadi satu-satu dibuka kan ya? Yang dari agennya tadi Ustaz. Ya. Yang dari agennya tadi dia yang milih, agennya yang milih. Saya bilang karena teman saya ya, percaya sama dia. Nggak ada masalah. Sekarang nggak boleh walaupun kecuali Anda jelaskan dengan speknya. Bagaimana Ustaz? Sekarang kan Anda jual ke reseller. Anda jual ke reseller kan dia nggak lihat isinya. Iya Ustaz. Tapi Anda jelaskan nggak speknya seperti apa? Jelaskan Ustaz, misalnya warnanya segala macam yang membedakan harga. Biasanya kita jelasin ini misalnya sirwal anak gitu Ustaz. Ya, jenis kayaknya seperti ini, seperti yang membedakan harga. Anda jelaskan rinci? Enggak Ustaz. Kalau yang ke reseller tidak boleh. Berarti kecuali kalau yang Anda jelaskan rinci ke reseller tadi. Ini sirwal anak, jenis kainnya ini, ya warnanya bermacam-macam. Itu boleh. Cukup. Berarti kalau misalnya yang cara halnya itu yang ke agennya yang tadi teman saya itu boleh Ustaz ya? Kalau yang ke reseller itu nggak boleh karena nggak jelas Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan akhi, terhalangi orang lain. Cukup dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.